Apa sebabnya? Karena orang yang mampu membaca alhamdulillah dengan penghayatannya itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu mengucap alhamdulillah dengan penuh penghayatan itu orang ma'rifat. Kalau orang kada ma'rifat, kada kau selalu alhamdulillah. Nah makanya alhamdulillah diberi nilai oleh Allah salasun hasanah 30 kebajikan. Alhamdulillah ketika mendapatkan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sesuatu yang disunnatkan di dalam syariat agama. Dan mengarang sebuah kitab yang berisikan tentang nasihat-nasihat agama itu merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu selesai menyusunnya, sangatlah dianjurkan mengucapkan walhamdulillahil karim khitamuha tadi. Artinya jangankan kita nikmat sesudah menyusun kitab ini, nah sesudah makan kita sudah dianjurkan mengucap alhamdulillah, karena itu nikmat. Sesudah minum kita dapat nikmat, kita disunatkan mengucapkan alhamdulillah. Walhasil setiap kita mendapatkan nikmat maka dituntut kita untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan sekurang-kurangnya alhamdulillah tadi. Kata alhamdu artinya memuji dan menyifatkan keindahan dan keelukan sesuatu dengan lisan dan perbuatan. Alhamdu merupakan pembukaan Al-Quran. Surat Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Penutup doa, sesudah kita berdoa ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, itu satu sunat. Dan pembuka percakapan penghuni surga. Orang surga itu begitu masuk ke dalam surga pertama kali yang diucapkan adalah alhamdulillah. Serta kalimat yang diucapkan oleh setiap orang yang bersyukur. Oleh karena itu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengakhiri syairnya kitab ini dengan alhamd, alhamdulillah tadi. Allah Ta'ala mewahyukan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, surat Yunus 10. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang surga itu penutup doanya, penutup makan minumnya, penutup segala yang mereka selesaikan daripada nikmat Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Ini ucapan yang diucapkan nanti oleh orang-orang yang masuk surga. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Kan dalam dunia Allah menjanjikan, barang siapa takwa dibalas surga, siapa ini dibalas surga, siapa itu dibalas surga. Nah begitu mereka masuk surga, mereka berkata alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan, surat Fatir 34. Sebelumnya jannatu adni yadkhulunaha, surga Adan
yang mereka masuki. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Diperhiasi mereka itu pada surga daripada gelang-gelang terbuat daripada emas permata. Laki-laki, bini-bini, semuaan di dalam surga itu diberi perhiasan-perhiasan daripada emas dan permata. Kecuali laki-laki yang dalam dunia pernah memakai gelang emas dan kada bertobat kepada Allah, maka di akhirat nanti walaupun dia masuk surga, dia kada akan dapat gelang emas. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu di dalam surga adalah sutra. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memakai sutra. Kecuali laki-laki yang dalam dunia pernah memakai sutra dan kada bertobat kepada Allah sampai mati, andaikan dia masuk surga nantinya kada diberi lagi sutra itu. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Dalam surga kada ada lagi kesedihan, kada ada kesusahan, kedengkian, kemarahan, kada ada lagi. Jadi kalimat yang berlaku di dalam surga itu hanya kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kada ada lagi dalam surga, karena itu kalimat bala. Kalimat apa lagi? Kalimat istighfar. Surga kada ada lagi, karena dalam surga bukan lagi tempat berbuat kesalahan, tempat menikmati nikmat yang diberikan Allah. Jadi kalimat yang sangat agung adalah mulai dunia sampai akhirat itulah alhamdulillah, alhamdulillah. Innamal hamdu zuhurun likamalatil haqiqah wa kada syukru sana'un musbitu sirril haqiqah khaliqah. Sesungguhnya pujian timbul karena menyaksikan berbagai kesempurnaan yang sejati. Begitu pula syukur, ia adalah pujian yang semakin memperkuat rahasia ciptaannya. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Baqiyatus Shalihat, kalimat Al-Baqiyatus Shalihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi alhamdulillah ini letaknya sesudah subhanallah. Artinya kita bisa memuji Allah sesudah kita membersihkan, mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak patut. Nah, sesudah kita bisa mensucikan Allah, bertasbih mensucikan Allah, artinya dari sifat yang kada cucuk lawan Allah, hanyar kita bisa memuji kepada Allah. Begitu pula syukur, ia adalah pujian yang semakin memperkuat rahasia ciptaannya. Rasulullah bersabda, alhamdu thamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Ucapan kita alhamdulillah itu setiap kita menerima nikmat dari Allah, itu merupakan harganya nikmat. Artinya apabila kita menerima satu nikmat dari Allah lewat siapapun, kita sebut dengan alhamdulillah, berarti sudah kita termasuk orang yang bersyukur. Walaupun belum sempurna syukur itu, tapi sudah termasuk kita orang yang bersyukur. Itu harga sebuah nikmat, alhamdulillah. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila seorang hamba mendapat nikmat, maka si hamba itu berkata alhamdulillah. Allah berfirman, ujar Tuhan, lihat itu hambaku, dia ku beri sedikit yang tidak ada harganya, tapi dia membalas dengan satu ucapan kalimat yang sangat agung yang sampai nanti ke dalam surga. Alhamdulillah itu.
Secara zahir syukur adalah mengucapkan pujian, alhamdulillah. Sebab syukur lisan dilakukan dengan menyebutkan nikmat. Sebagaimana perintah Allah dalam wahyunya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Artinya kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita disuruh menampakkan nikmat itu. Tandanya bahwa kita bersyukur. Kalau kita dapat nikmat daripada Allah, ceritakan nikmat itu. Tandanya kita bersyukur. Baik nikmat-nikmat dunia ataupun nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Dalam beberapa tafsir Al-Quran yang menafsirkan tentang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat engkau itu ceritakan. Bila kau menerima nikmat, ceritakan nikmat itu. Baik nikmat bersangkutan dunia, aku tadi dapat rezeki sekian, aku tadi untung ini sekian, nah kisahkan. Atau nikmat akhirat, malam tadi aku bisa membaca selawat 10.000 kali, kisahkan. Malam tadi aku guring bermimpi dengan Rasulullah SAW, kisahkan. Itu nikmat daripada Allah. Cuma ada beberapa syarat, kita disuruh mengisahkan nikmat itu. Kada sembarang kisahkan. Ada beberapa syarat yang mesti kita penuhi. Bila syaratnya ini kada kita penuhi, jangan dikisahkan nikmat itu kepada orang. Pertama, mengisahkan nikmat itu qasada bihi syukra. Dia tujuannya bersyukur. Dia menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepadanya itu tujuannya pertama untuk bersyukur. Artinya untuk melaksanakan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ceritakan. Nah, jadi ingin menceritakan nikmat yang diterimanya itu terdorong karena perintah Allah. Satu syaratnya. Yang kedua, qasada bihi ay yaqtadiya ghairuhu. Dia mengkasat di dalam hatinya, mengkisahkan nikmat itu agar orang lain mengikuti dia, agar orang lain bisa mengikutinya. Malam tadi aku guring untuk mimpi Rasulullah. Sebabnya aku sebelum guring aku membaca salawat 1000. Aku hendak guring membaca salawat 1000 kali, guring dalam keadaan suci, bertemu Rasulullah. Nah, dia mengisahkan itu agar orang lain bisa meniruinya. Nah, bisa mencontohinya, bisa tergerak hati orang lain untuk berbuat sepertinya. Nah, dua syaratnya. Yang ketiga, amina ala nafsihi minal ujubi wal kibri war riya. Dia merasa aman dirinya itu kada bakal ujub, kada bakal sombong, kada bakal riya. Amun waktu mengisahkan itu asa beganal awakna, itu takabur artinya. Atau waktu mengisahkan itu asa lebih harap daripada orang lain, nah takabur artinya. Atau rahatan mengisahkan itu timbul di hatinya, ingin dihormati oleh orang, riya artinya. Kalau kayak itu nggak dosa dikisahkan, jadi kada boleh. Nah, jadi mengisahkan nikmat itu juga diperlukan aman hatinya daripada sifat ujub, sombong dan riya. Yang keempat, akhbar thiqah min ikhwanihi. Yang terakhir, yang keempat, dia mengabarkan itu kada di tengah orang banyak, tapi di kalangan tertentu daripada kawan-kawannya yang dia percaya kejujurannya. Nah, itu mau di tengah pengajian jam ini dikisahkan waktu mimpi Rasulullah itu ada mau sudah dustainya banhan itu. Ulang ribuan hadir kisahkan mimpi Rasulullah, aku bertemu itu ada cucuk, bertentangan dengan syarat izharun ni'mah. Kita boleh mengisahkan di kalangan orang-orang tertentu yang sedikit yang kita anggap orang ini jujur,
Kita anggap orang ini bisa menyimpan rahasianya, menyimpan rahasia. Karena kalau kita mengisahkan ini kepada orang yang belum kuat pondasinya, kita seorang guru umpamanya mengisahkan nikmat Allah pada diri si guru itu kepada kepada murid yang belum kuat hatinya, dikisahkan, kayaknya murid ini bagak ke orang lain. Wah, guruku udah ini. Nah, muridnya jadi bala kayaknya. Muridnya yang jadi mudarat. Jadi kadang-kala hal-hal seperti itu dibuka di tengah umum. Nah, jadi kita panggil, kita ceritakan kepada orang-orang tertentu daripada sahabat kita, orang-orang tertentu daripada kawan kita yang kita tahu kejujurannya, kita tahu hatinya itu kuat. Nah, kisahkan. Kita kisahkan apa? Pertama, untuk mensyukuri itu. Kedua, agar dia tergerak bisa mengikuti kita. Yang ketiga, kita aman kada bakal sombong, ria dan ujub. Nah, yang keempat, ini orang yang kita kisahkan sudah kita ketahui orangnya bagus, orangnya ini kokoh, orangnya ini kadang mudah tergoda, kadang mudah sombong, kadang mudah ria. Jadi kadang sembarang nikmat Allah itu kita ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Ini Al-Qur'an. Jadi kalau kita memakai ayat Al-Quran ini sebuting aja, apa yang ada nikmat pada diri kita, kita kisahkan. Kalau orang tuh hanya ingat Al-Quran. Nah, makanya kada boleh orang yang macam kita ini berpedoman langsung kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kita banyak kada mengerti tentang Al-Quran. Ada dapat nikmat, kisahkan. Di Quran bang ada nikmat tuh ya kisahkan. Kada tahu ada di bab lain daripada Al-Quran syarat-syarat yang mengisahkan itu macam apa dahulu syaratnya. Nah. Baik nikmat dunia atau nikmat akhirat, disuruh kita menceritakan kepada orang-orang, tapi dengan syarat yang tadi. Itu syukur bil lisan ngarannya. Syukur lisan menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebutlah. Syukur anggota tubuh adalah dengan melaksanakan ketaatan. Syukur anggota tubuh melaksanakan ketaatan. Allah Ta'ala mewahyukan, i'malu ala Daud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Sedangkan syukurnya hati adalah dengan mengakui dan menyadari bahwa seluruh nikmat yang diperoleh seorang hamba adalah berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah. Nah, kalau kita ini sudah bisa mensyukuri nikmat Allah, baik lisan kita, baik anggota tubuh kita, baik hati kita, nah kita disebut syakir. Syakir, orang yang bersyukur. Wa sanajzis syakirin, firman Allah, selagi akan kami balas nanti orang-orang yang syakirin, orang-orang yang syukur itu. Umpamanya kita dapat duit 10.000 rupiah, alhamdulillah, kita ucapkan di mulut kita, dapat duit 10.000 rupiah, rezeki yang halal 10.000, alhamdulillah. Itu lisan kita sudah menjalankan kewajibannya syukur. Hati kita ingat, hati kita mengaku bahwa yang memberi 10.000 ini adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya datangnya dari Allah, yang mengantarkannya hanya perantara. Kalau kita demikian, berarti hati kita sudah syukur. Tinggal lagi penggunaan duit. Nah, duit 10.000 ini kita tukarakan nasi bungkus, sagan seorang makan, sagan anak makan, bini makan, orang lain ada kita bawa makan, lebihannya kita unjuk kecilingan bersedekah. Nah, ini sudah ngarannya syakir. Hatinya sudah bersyukur,
mulutnya sudah bersyukur, penggunaan duitnya pun kada bertentangan dengan mun'im yang memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syakir ngarannya. Bila kita dapat nikmat, dapat duit 10.000, kada mengucap alhamdulillah, berarti muntung kita belum bersyukur. Begitu pulang hati kada ingat pada ini adalah daripada Allah. Yang kita ingat cuma duitnya dari Fulan bin Fulan. Nah, hati pulang kada bersyukur kepada Allah. Karena penggunaan duit ini pulang kada kau dipertanggungjawabkan menurut agama. Nah, duitnya pun digunakan bukan jalan yang diridai Allah. Nah, ini orang ngarannya kafirun bi ni'matillah, ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan lepas daripada yang tiga itu. Nah, minimal muntung barang alhamdulillah. Ingat dalam hati, oh ini anugerah Allah kepadaku. Penggunaannya itu sekurang-kurangnya jangan ke maksiat. Penggunaan nikmat sekurang-kurangnya jangan kepada maksiat. Amun kada kawa seluruhnya dalam taat nang ka maksiat barang jangan. Supaya tergolong orang yang bersyukur. Itu syakir ngarannya. Lain syakur. Nah, syakur itu berat lagi. Nabi kita bangkak kalau berarti dikisahkan sembahyang bermalaman. Kenapa garang? Sin hendak menjadi abdan syakura. Nah, jadi hamba yang syakur. Nah, sebagian ulama sufi mengatakan orang itu bisa dikatakan syakur bukan syakir. Kalau syakir kayak tadi tak inting sedikit, tak mudah. Kalau syakur ini orang yang dalam satu saatnya itu seluruh anggota tubuhnya itu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di situ, orang ini tangannya membawa jenazah. Tangan membawa jenazah mengantar ke kubur. Berarti tangannya berbuat taat. Kemudian kakinya melangkah. Kakinya berarti ibadah. Nah, kemudian lagi matanya memandang jalan supaya jangan tergugur. Nah, matanya memandang kepada ibadah. Kemudian mulutnya mengucapkan zikrullah. Telinganya mendengari zikrullah. Hatinya tafakkur, memikirkan tentang ini mayit, memikirkan tentang dirinya kayak macam ini jadinya. Nah, kalau sudah macam itu kawa, saat itu kita menjadi orang yang syakur ngarannya. Jadi mata saat itu juga beribadah, telinga saat itu beribadah, mulut saat itu beribadah, tangan saat itu beribadah, batis saat itu beribadah, samuan hati beribadah, satu saat takut taimbai ngarannya syakur. Nah, amun baganti-ganti saatnya tuh syakir aja. Syakir. Allah memberikan nikmat dengan menciptakan ijad, ngarannya nikmatul ijad, dan memberikan pertolongan imdad, nikmatul imdad. Nikmat ijad adalah nikmat yang diberikan dengan mengadakan sesuatu yang dahulu tidak ada. Dulu kita kada ada, sekarang kita ada. Berarti kita menerima nikmatul ijad ngarannya. Kalau bukan karena Allah, maka segala yang ada ini tidak akan ada. Jadi kita sudah menerima itu. Kita sudah menerima dari Allah nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Kita diciptakannya dari tiada kepada ada. Nah, kemudian sedangkan nikmat imdad adalah nikmat yang diberikan dengan jalan mencegah ketiadaan yang akan terjadi. Sejak Allah memberikan kepada kita nikmatul ijad, maka sejak itu Allah tidak putus, selalu setiap detik, setiap saat memberikan nikmatul imdad kepada kita. Sekejap mata pun nikmat imdad itu diputus oleh Allah, kita mati. Ini nikmatul imdad ngarannya. Nafas contohnya termasuk bagian daripada nikmatul imdad. Nafas setiap turun naik kita bisa bernapas, napas bisa keluar, bisa, itu nikmatul imdad. Ditahannya itu habis.
Nah, jadi setiap makhluk Allah kada lepas daripada dua nikmat itu. Pertama, nikmat diciptakan, yang kedua nikmat dipeliharanya, dijaganya. Kalau bukan karena Allah, maka segala yang ada ini akan menjadi rusak dan binasa. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan taat kepada Allah, serta nikmat di mana hati kita dapat mencintai iman dan ketaatan tersebut. Itu nikmat yang paling besar. Allah Ta'ala mewahyukan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Suratul Hujurat. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menghiasi hati kalian dengan iman itu, serta membuat kalian benci kepada kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat, dikatakan itu nikmat yang besar. Kenapa? Karena faedahnya abadi, manfaatnya abadi. Dengan modal iman, taat, kita akan abadi dalam surga. Maka itu disebut nikmat yang besar. Sedangkan nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, kayak apapun ganalnya, disebut kecil. Kecil. Kenapa? Karena begitu kita mati, habis sudah kita menikmati nikmat itu. Walaupun nikmat Allah itu besar, nikmat Allah itu kecil, tetap kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, kada akan bisa nantinya mensyukuri yang banyak. Nah, jadi syukur itu mulai sedikit. 1.000 rupiah boleh syukur, 2.000 syukur, 3.000 syukur. Bila halus-halus ininya kada kau mensyukuri, kayaknya nang jutaan kada akan bisa mensyukuri. Mulai nang halus. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena manusia inilah wasilah, perantara Allah untuk menyampaikan nikmat itu kepada kita. Baju kada langsung datang ke rumah kita bakutak. Banyak perantara-perantaranya sampai jadi baju, sampai jadi demikian. Mensyukuri manusia satu syarat untuk bisa mensyukuri Allah. Nah, kayak apa cara mensyukuri manusia itu? Walaupun Allah sudah mengatakan bahwa nikmat itu dari Allah, nikmat dari Allah, wa bikum min ni'matin fa min Allah. Artinya manusia ini kada apa-apa, tapi tetap disuruh oleh Allah kita mensyukuri manusia itu. Kenapa? Karena mereka perantaranya. Cara mensyukuri mereka itu adalah salah satunya dengan mendoakan mereka. Berapapun kadar dunia yang diberikan oleh manusia, yang diberikan Allah melalui manusia kepada kita, umpamanya ada Pulan bin Pulan memberi kita, menyampaikan kepada kita nikmat Allah, secara zahir kita anggap inya nang beri ini. Pulan bin Pulan memberi kita 1 miliar, jumlah nang besar menurut ukuran dunia.
kita diberinya 1 miliar. Menyikapi ini kita wajib bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur kepada Yang mengutarakan. Kayak apa cara bersyukur lawan Yang mengutarakan itu? Cukup dengan ucapan jazakallah khair. Walaupun 1 triliun banyaknya, inya memberi kita, sekali aja kita mendoakan jazakallah khair, tak kenal kita sudah balasannya. Tak kenal kita sudah. Apalagi memberi 100.000, 200.000, kita ucapkan jazakallah khair, berapa kali lipat kenal kita. Artinya tak banyak nang jasanya kenal kita daripada orang yang memberi itu. Kita memberi 1 juta, nah 1 juta memberi ikam, ujarnya jazakallah khair. Inya tuh berjasa benar sudah lawan kita, alahan pada kita berjasa nomor 1 jutaan itu. Nah itu pahamannya. Karena dia sudah bersyukur kepada kita dengan mendoakan kita jazakallah khair. Itu cara bersyukur kepada manusia, mendoakan mereka, Wa man lam yashkurillah lam yashkur. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, diberi orang mendoakan kada apa kada, itu kada besar makasihan manusia ngarannya, apalagi Allah Ta'ala maginnya. Jadi orang yang menyampaikan nikmat Allah kepada kita ini kita doakan. Nah, makanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah. Disuruh kita bersalawat. Salawat ini adalah merupakan satu bentuk daripada bagian bersyukurnya kita kepada manusia. Dengan sebab Rasulullah kita menjadi ada, dengan sebab Rasulullah kita diberi hidayah, sebab beliau kita dapat hidup seperti ini, dengan sebab beliau kita di akhir ini dapat syafaatnya. Nah, jadi orang yang paling banyak perantara menyampaikan nikmat kepada kita adalah Rasulullah. Untuk mensyukuri kepada beliau, Allah mengajarkan bersalawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk kesyukuran kita kepada Rasulullah. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dalam bait syair sebelumnya beliau radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Allah bersifat maha pemurah dan maha mulia, segala karunia yang agung berasal darinya. Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa huruf ha dalam kata Al-Hamad berasal dari wahdaniyat, keesaan Allah. Huruf mim berasal dari kata Al-Muluk, kekuasaan kerajaan Allah. Dan huruf dal berasal dari kata Ad-Dawam, keabadian Allah. Oleh karena itu pujian yang hakiki adalah pujian yang datang dari seseorang yang mengetahui keesaan, kekuasaan dan keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'dul akabir mengatakan, sebagian tokoh mengatakan bahwa syarat-syarat memuji Al-Hamad ada 3, yaitu mengenali pemberi nikmat. Kita tahu Allah itu ada, memujinya dan membuatnya ridha dengan mempergunakan nikmat tersebut untuk taat kepadanya. Pujian dilakukan dengan 3 hal, yaitu lisan, hati dan anggota tubuh. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf ha dari Al-Hamad berarti mahabbah, mim berarti madah, dan dal berarti dawam. Oleh karena itu alhamdulillah akan mendorong manusia untuk selalu mencintai dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syair beliau radhiyallahu anhu yang berbunyi, faqbal ilahi wanfa'i, wahai Tuhanku terima dan jadikanlah bermanfaat. Maksudnya adalah terimalah kami dan karya kami yang pada hakikatnya berasal darimu. Sebab engkaulah yang mengajarkan dan memberi kami taufik sehingga kami dapat mengetahui, mengajarkan dan mengamalkannya. Berilah kami manfaat dari karya kami ini, manfaat dari orang yang belajar kepada kami dan orang yang mengamalkan apa yang telah kami sampaikan. Segala puji hanya untukmu, wahai Tuhan langit dan bumi, Tuhan alam semesta.
Syukurnya lisan adalah dengan mengucap pujian kepada Allah dengan berbagai kalimat pujian untuk menampakkan keridhaan Allah, keridhaan kepada Allah, menunjukkan rasa bahagia kepadanya, bahagia dengan nikmat dan kemurahannya. Seluruh nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah semata. Oleh karena itu maka segala puji dan syukur ditujukan hanya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, yunadi munadin yaumal qiyamah liyakumil hammadun fatakumu zumratun bayunsabu lahumul liwa fayadkhulunal jannah qila wa manil hammadun qala alladhina yashkuruna Allah as-sarra wad-dharra. Kelak pada hari kiamat akan ada penyeru yang memerintahkan para pemuji untuk berdiri. Maka berdirilah satu kelompok dan mereka diberi bendera. Setelah itu mereka masuk di surga. Para sahabat bertanya, siapa para pemuji itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Hadis riwayat At-Tabarani, Abu Nuaim, Baihaqi. Imam Sahal At-Tustari mengatakan, yang artinya bahwa ujar beliau dalam 24 jam sehari ini tidak ada waktu yang terlepas sebenarnya daripada mengucap Alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak satu detik pun daripada 24 jam itu kita terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keadaan senang makin dituntut kita untuk bersyukur kepada Allah. Keadaan susah pun kalau kita perhatikan masih banyak nikmat Allah yang ada pada kita. Ada orang datang ke tempat beliau mengadukan bahwa malam tadi wahai tuan guru, Syekh Sahal habis rumah kehilangan, diambil maling. Jadi rumahnya bang hilang lah. Oh ada rumahnya ada aja. Banyak tempat tinggal lagi badan diambilnya maling. Walaupun dalam susah itu tetap kita masih ada peluang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumahnya masih ada, tanahnya masih ada, kebun di sampingnya masih ada. Kalau dibanding-banding masih perlu syukur lagi kepada Allah daripada memikirkan nang hilang itu. Nah ini maksudnya nang selalu memuji kepada Allah sarra wa dharra, waktu senang, waktu susah. Kenapa? Nang dilihat nang tertinggal, kadang melihat nang hilang. Bila kita melihat nang tinggal, kita masih bersyukur. Pasti kita bersyukur kepada Allah. Awak masih selamat, agama masih Islam, lawan Allah, lawan Rasul masih cinta, lawan ilmu masih itu nikmat nang kada nilainya nang wajib disyukuri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi rahman, alhamdu adalah perselindang Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam sebuah hadis Al-Qudsi, Allah mensifatkan orang-orang yang sabar tempat tinggal mereka adalah rumah keselamatan surga. Jika mereka memasukinya, maka aku akan mengilhami mereka kalimat syukur, dan itulah sebaik-baik ucapan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, syukur adalah setengah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Laisa syai'un minal adzkar yudha'af kama tudha'aful hamdulillah. Tidak ada satu zikir pun yang pahalanya dilipat gandakan seperti dilipat gandakannya alhamdulillah. Orang mengucap la ilaha subhanallah dapat 10. Orang mengucap la ilaha illallah dapat diberi Allah 20. Orang mengucap alhamdulillah dapat 30. Kenapa sebabnya? Karena orang yang mampu membaca alhamdulillah dengan penghayatannya itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang selalu mengucap alhamdulillah dengan penuh penghayatan itu orang ma'rifat. Kalau orang kada ma'rifat, kada kau selalu alhamdulillah. Nah makanya alhamdulillah diberi nilai oleh Allah salasun hasanah, 30 kebajikan. Nah sebenarnya kita dalam sehari-hari ini ada berapa alhamdulillah yang kita baca. Bangun guring alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah 30 dapat sudah. Masuk ke jamban, keluar jamban, ghufranaka alhamdulillah alladzi azhaba 'anil adza wa afani. 2 kali alhamdulillah sudahnya bunjilak mata. Namun kita kalau mengamalkan dan menghayatinya. Keluar di jamban apa dicari baju, cari pakaian, colok pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. 3 kali alhamdulillah sudah. Biasa mbah masang pakaian ke mana kita baca amin. Alhamdulillah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. 4 kali alhamdulillah sudah. 4 kali 3 berapa? 120 kebajikan sudah. 120 kebajikan yang kita masih dalam kamar, masih kita belum keluar kamar lagi. 120 sudah kebajikan yang kita dapatkan.